Oke, hari ini topiknya masih sama ya, seperti yang kemarin itu tentang pendidikan anti korupsi. Ya, karena ini adalah topik yang wajib disampaikan dari perguruan tinggi kepada mahasiswa. Karena mahasiswa katanya adalah generasi penerus bangsa, gitu. Jadi saya berikan topik pendidikan anti korupsi ya untuk dua pertemuan. Jadi ini materi lanjutan. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu sedikit ya tentang yang kemarin. Mungkin sebagian teman-teman juga sudah membaca materi yang saya berikan kemarin tentang apa itu korupsi. Kita lihat dulu pengertian dari korupsi ya. Nah, kalau dari korupsi sendiri, pengertiannya adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa korupsi ini menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Jadi nggak cuma ekonomi, melainkan di bidang lainnya. Gitu. Nah, jadi untuk sebenarnya kalau untuk pengertian dari korupsi sendiri itu juga ada berbagai pandangan gitu. Jadi kalau sedikit berbeda, yaitu wajar ya karena setiap ahli itu memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, biasanya korupsi ini dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan ya, untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Untuk materi yang kemarin sudah saya sampaikan ya, silakan dipahami. Kita lanjut ke materi lanjutan. Dan ini adalah materi yang didapatkan dari Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ya dari KPK, yaitu oleh Pahala Nainggolan yang penyusun materinya. Nanti kita bahas sedikit. Oke, dari teman-teman yang sudah baca materinya, ada yang bisa share? Kira-kira menurut kalian korupsi itu apa? Pengertian dari korupsi. Karena kalau yang saya berikan materi itu kan nggak ada pengertiannya, cuma sedikit ya. Cuma ada 1 atau 3. Kelvin? Heeh. Nah, jadi itu ya emang kemarin tuh ya saya itu nggak sempet baca materi, maksudnya saya belum sempet nonton videonya, Miss. Cuma tuh ya mungkin yang setahu saya menurut pendapat saya ya, kalau korupsi itu artinya yang itu melakukan tindakan curang, memakai uang untuk kepentingan sendirinya. Jadi itu uang harusnya itu untuk kepentingan bersama, dipakai Mhm. untuk kepentingan pribadi, seperti itu menurut pendapat saya. Oke, betul betul. Jadi cukup tepat ya kalau yang dari kata Kelvin, bisa dalam bentuk uang dan memang biasanya itu ya cenderungnya yang paling tinggi adalah, dalam bentuk uang ya untuk, kasus-kasusnya ya. Kemarin juga ada contoh kasus yang paling tinggi itu adalah, kalau nggak salah, itu adalah penyuapan gitu. Jadi lebih kepada terkait keuangan ya, gitu. Oke, ini agak lemot ya, saya absen dulu screenshot lah biar nanti nggak lemot di tengah jalan. Ini kalau video saya juga bermasalah terus kalau pakai Zoom. Oke, kita absen dulu sebentar sambil menunggu yang lain ya. Mungkin ada yang mau kasih pendapat juga lain selain Calvin, kalau masalah korupsi itu apa aja gitu? Atau pengertian dari korupsi? Memang kalau saya share video itu yang nonton biasanya cuma sedikit sih. Kan kelihatan ya dari viewernya ya. Cuman kalau untuk mengulangi materi yang kemarin, saya skip ya, karena untuk materi baru juga ada. Nanti kita bahas materi barunya. Gitu. Kalau yang kemarin itu adalah tentang pengertian korupsi, kemudian kasus-kasus korupsi yang
tinggi di Indonesia, kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari adanya korupsi tersebut, khususnya untuk, di perguruan tinggi. Oke, sebentar. Kemudian kalau masalah UTS yang udah muncul nilainya, kalau misalnya dia nggak maksimal, itu kalian introspeksi dari teman yang lain. Apakah kalian sama jawabannya dengan teman ada yang sama jawabannya atau yang formatnya juga sama? Atau mungkin ada yang terlalu singkat gitu, nanti dievaluasi lagi, terus diperbaiki di ujian akhir semester. Jadi masih ada waktu ya untuk memperbaiki nilai. Oke, jadi untuk yang slide pertama, ini nggak pengertian, yang melainkan adalah, tentang kasus korupsi yang dilakukan usia di bawah 40 tahun. Gitu. Jadi karena kenapa penting edukasi yang namanya korupsi itu bagi generasi muda, yang di mana generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Ya makanya ini harapannya ketika misal melakukan suatu pekerjaan atau dengan profesi apapun, itu terhindar dari kasus seperti ini. Ya karena kemarin, di materi yang kemarin, kalau korupsi itu merupakan suatu tindakan kejahatan. Gitu. Karena apa? Karena merugikan orang lain, ya. Nah, ini untuk kasusnya ada 75 kasus, ini sumbernya dari Republika, ya, dari KPK. Ini menangani kasus korupsi itu 75 pemuda, 4 orang usia 20 hingga 30, dan 71 orang usia 31 hingga 40. Nah, ini membuat KPK sadar tidak hanya sebagai lembaga yang menangkap, tetapi juga harus diberikan kesadaran dalam sektor publik. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan menangkap orang saja tidak cukup meski itu harus terus dilakukan oleh KPK. Kalau katanya itu kami melakukan pencegahan korupsi dengan adanya pendidikan untuk masyarakat dari SD sampai SMA dan banyak program juga. Salah satunya sekolah anti korupsi yang kerjasama dengan kantor ICW. Nah, itu adalah upaya dari KPK untuk mencegah adanya korupsi apalagi yang di bawah umur ya, di usia bawah 40 tahun yang dimana itu adalah usia yang sangat muda. Kemudian kalau kita lihat data dari batas minimum usia dari generasi muda sebagai calon pemimpin, dia dari kompetensi dan integritas, itu kalau misalnya dari usia itu kalau presiden itu minimal itu 40 tahun, DPR atau DPRD minimal 21, gubernur minimal 30 dan bupati minimal 25 ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau jadi anggota DPR bisa asalkan minimal 21 tahun ya. Kalau gubernur kalian bisa 5 bisa. Nah, itu persyaratan secara umum ya, yang sampaikan itu. Ya kenapa disampaikan karena kecenderungan ya yang mengetahui tentang komisi pemberantasan yang tentang kasus-kasus ini itu adalah pejabat-pejabat tersebut. Mereka itu di berbagai bentuk yang seperti sedang kita lakukan nggak cuma perguruan tinggi saja, malah sekolah yang ada di Indonesia. Jadi mulai kemudian naik lagi ke pendidikan dasar atau SD, ya atau mungkin SMP, SMA, kemudian naik lagi ke perguruan tinggi, sekolah kedinasan semuanya, dan sampai dengan masyarakat umum ya melalui komunitas. Atau di sini ada banyak lah komunitas-komunitas seperti contohnya private sector, community development, sektor politik, dan lain-lain. Ini menurut pasal 13 huruf C Undang-Undang KPK. Ini sebenarnya harus dilakukan ya. Cuma kalau KPK sebagai perantara dasmen ada 4, yaitu kurikulum kelola dan laboratorium kejujuran. Ini ada implementasian pendidikan anti korupsi. Masuk ke kurikulum PPKN di untuk ya penyiapan modul, kemudian pelatihan kepada guru, kemudian kalau misal perbaikan tata kelola itu PPDB yang berintegritas, kalau harus di apa tuh namanya, ditelaah lagi jadi baru. Dan juga pengendalian pungli harus sebenarnya bukan diminimalisir, harus ditiadakan ya untuk masalah ini. Melalui jaga, mungkin kalau jaga itu program kebiasaan, yaitu menyontek ya. Nah ini jadi kalau misalnya menyontek itu salah satu tindakan yang biasanya sering terjadi ya, dan memang nggak bisa dihilangkan, melainkan harus dihindari ya. Ya karena sebenarnya kalau menyontek juga apa namanya merugikan diri sendiri ya.
Karena apa? Karena nanti bisa jadi nilai kita malah lebih jelek daripada yang kita contekin gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi itu kalau misalnya kita ada diskusi dan bekerja sama dengan teman itu beda sih. Kalau menyontek itu lebih ke kalau di perguruan tinggi itu lebih ke kayak plagiasi. Jadi plek jiplek ya, sama jawabannya gitu. Enggak kalau misalnya mau sama, misal konteksnya bisa asalkan, cara kita menyampaikannya berbeda. Nah itu bukan menyontek ya, gitu. Jadi boleh bekerja sama melainkan kita harus bisa, melakukan, menjelaskannya itu dengan pemikiran sendiri. Jadi bukannya benar-benar mengambil dari teman, gitu. Kemudian laboratorium kejujuran seperti contohnya adalah kantin kejujuran ya, itu ada di beberapa sekolah yang mungkin pernah menerapkan, cuma memang kalau kantin kejujuran sendiri itu juga kalau misalnya nggak berjalan dengan baik, ya ujung-ujungnya buntung ya, ya. Bukan untung, tapi buntung, akhirnya malah jadi tidak berjalan. Nah, ini memang, perlu diedukasi lagi supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita bahas tata kelola sekolah berintegritas. Nah, ada beberapa, sekolah-sekolah juga yang mengantisipasi anti korupsi itu dengan 9 inisiatif, ya. Seperti pengawasan dana pendidikan, kemudian kepatuhan kode etik guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada pengelolaan pengaduan masyarakat. Jadi kalau misalnya harus ada wadahnya untuk mengadu ya. Ini gambarnya kok jelek banget kamera saya ya. Yang penting suaranya kedengeran lah. Nah, kemudian rekrutmen, rotasi, dan mutasi guru, kepala sekolah yang transparan dan akuntabel, ya. Kemudian implementasi pembelajaran anti korupsi, ya seperti sekarang kita sedang mengimplementasikan ya, yaitu melakukan sosialisasi lah, anggaplah sosialisasi tapi di dalam mata kuliah PKN. Kemudian larangan menerima gratifikasi dan pungutan liar. Kalau gratifikasi itu lebih kepada bisa saja berbentuk uang dan juga bisa saja berbentuk barang, biasanya kayak gitu. Kemudian akurasi data pokok pendidikan atau Dapodik terintegrasi dengan aplikasi, kemudian PPDB yang akuntabel dan transparan. Nah, jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah tuh, kalau misalnya ada penerimaan siswa baru itu biasanya memang dilihat ya, untuk kuota, terus perankingan dan lain-lain. Atau mungkin kalau zonasi itu berapa persen, kayak gitu. Itu termasuknya transparan ya. Kemudian transparansi dan akuntabel data pendidikan, udah tadi. Nah, kemudian lanjut kepada Tridharma perguruan tinggi. Apa hubungannya sih sama Tridharma? Ya, jadi kalau misalnya pendidikan anti korupsi dan Tridharma ya berhubungan karena bisa anti korupsi itu bisa masuk ke dalam Tridharma perguruan tinggi. Yang mana kalau Tridharma sendiri, ini saya terganggu sama kameranya nggak bagus. Kalau Tridharma itu ada 3 ya, kalian jangan sampai lupa, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu yang secara umum. Nah, ini melalui Tridharma ini anti korupsi bisa diselipkan ya, gitu. Seperti misal kalau di pendidikan, itu di orientasi mahasiswa ya, mungkin kemarin BKK, gitu. Harusnya sih ada gitu ya. Tapi kalau misalnya waktu itu belum ada, berarti memang baru saat ini yang harus diadakan. Kemudian yang kedua masa perkuliahan, ya seperti sekarang, kemudian pembekalan yudisium atau wisuda. Jadi kalau wisuda nanti harus lagi diedukasi lagi tentang pendidikan anti korupsi. Berarti kenapa ya? Berarti ini penting ya, penting untuk kalian ingat dan pahami bahwa itu merupakan hal yang harus dipelajari dan diperhatikan. Ya tujuannya supaya bisa menghindari hal itu. Kemudian kalau di penelitian untuk Tridharma yang kedua, itu bisa melalui skripsi ya, anti korupsi, kemudian riset atau kajian, atau kalian kalau nggak skripsi nulis artikel aja sendiri juga bisa. Kemudian pembentukan pusat kajian anti korupsi dan perbaikan sistem tata kelola kampus. Ya mungkin di perpustakaan, siapa tahu nanti ada program baru tentang pusat kajian anti korupsi. Dan kalau mau bikin skripsi anti korupsi itu memang biasanya bukan mahasiswa ekonomi, melainkan mahasiswa hukum dan FISIP ya. Tapi kalau misalnya skripsi itu kan bebas, kita boleh menulis apa, tapi harus sesuai dengan konsentrasi dan
jurusan. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian mau ambil anti korupsi, yang penting nanti dihubungkan dengan jurusan kalian, gitu misalnya. Apalagi kalau misalnya di FTI ya, yang berkaitan dengan teknologi. Ya, karena itu kan lebih luas, dia bisa mencakup apapun di bidang kesehatan bisa, kemudian di bidang sekolah, pendidikan bisa, kemudian di bidang lainnya, gitu. Ya mungkin ada teknologi apa yang bisa membuat atau sistem apa yang bisa, tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pentingnya anti korupsi gitu misal. Misal sistem apa gitu, atau mungkin kalau misal ekonomi itu berarti ya, eee, apa ya, dulu sih saya pernah lihatnya itu, pernah ada yang nulis kalau nggak salah di jurusan akuntansi, jadi kaitannya dengan perpajakan itu nanti dihubungin dengan pemahaman anti korupsi, gitulah. Jadi dihubung-hubungin aja gitu, itu bisa. Cuman memang untuk menulis skripsi atau riset ini yang memang jarang dan sensitif itu memang sedikit ya untuk sumber-sumbernya. Jadi harus lebih banyak, menelusuri sumber-sumber yang ada ya supaya bisa menulis gitu, karena kan kita nggak boleh asal nulis skripsi kalau nggak ada sumbernya gitu. Tapi boleh gitu, tapi bisa. Soalnya kan kalau mahasiswa lebih kepada nulis skripsi yang sudah pernah kakak tingkat lakukan ya, jadinya cuma tinggal copy paste dan edit. Tapi kalau skripsi sebenarnya kita bisa explore ya dengan topik apapun ya. Jadi nggak harus mirip kakak tingkat banget, kita bisa, cari judul yang sekiranya beda dari yang lain, gitu. Asalkan ya dari dosen pembimbing pun mendukung topik tersebut, gitu. Malah justru kalau topiknya menarik, itu dosen pembimbing biasanya ya setuju aja gitu, support ya. Kecuali kalau kalian pengen cepet-cepet banget lulus, nah itu biasanya memang harus skripsinya ya yang gampang-gampang aja lah ya, gitu. Kemudian lanjut ke pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa baru, mahasiswa perkuliahan dan jelang kelulusan. Kalau mahasiswa baru ini, bisa dengan kuliah umum saat orientasi, membangun kesadaran atau awareness, dan, membaca buku KPK ya, di workbook anti korupsi. Waduh berat banget ya, kalian suruh baca buku ya. Sedangkan kalau di mata kuliah kalian kan nggak ada ya, nggak ada. Kemudian mahasiswa perkuliahan itu masa kuliah meningkatkan pemahaman, mata kuliah wajib, kalau kita sih belum ada, paling masuknya ke PKN aja. Mata kuliah pilihan, insersi di mata kuliah tertentu, buku KPK. Kemudian kalau mahasiswa jelang kelulusan, bisa dengan kuliah umum, nah saat yudisium, wisuda, kemudian pemberian motivasi tentang anti korupsi kepada mahasiswa, yang akan terjun ke dunia kerja, ya jadi ini kalau kita lihat dari tahapannya ya, ini dari mulai mahasiswa baru sampai dengan lulus kemudian di luar udah nggak jadi mahasiswa, itu semuanya harus dilakukan edukasi ya, bisa dengan kuliah umum dan lain-lain. Mungkin biar bosen kali ya, biar bosen. Karena apa? Karena hal ini bisa dilakukan kapan saja, dimanapun kalian berada ya, maupun di sekolah, kuliah, atau mungkin di pekerjaan ya. Dan yang dimana kalau pekerjaan itu memang ya cenderungnya itu hal-hal seperti itu masih terjadi. Kemudian materinya itu bisa dilihat dari sini, ya, dari berbagai sumber materi pendidikan anti korupsi atau PAK, bisa dari, workbook, itu bisa biasa dicari di Google ya ada, yang dari KPK, kemudian buku panduan sendiri dari materi perkuliahan PAK, di Google ada sih, kayaknya kalau ini mah di Google ada semua, PDF. Kemudian buku panduan dosen pengampu PAK, pengantar micro teaching, kemudian ada kampanye nilai anti korupsi, sampai dengan panduan insersi PKN dan etika profesi, itu. Nah, ini kalau misalnya kalian mau ini contoh kalau dijadiin skripsi, itu judulnya Korupsi di Indonesia dan Pencegahannya. Nah, kalau ini sih biasanya untuk yang, mata kuliah yang serumpun ya dengan topiknya. Tapi kalau misalnya kita nggak serumpun dengan ini, bisa saja kita hubung-hubungkan dengan jurusan kita masing-masing, gitu. Ya, misal dengan teknologi, gimana supaya bisa mempercepat edukasinya, atau mungkin dengan tadi yang akuntansi juga bisa. Jadi pengaruh apa terhadap, apa ya, saya lupa judulnya, yang di mana itu, nanti didukung oleh pemahaman anti korupsi gitu. Itulah ya, nanti cari-cari sendiri aja.
Kemudian untuk KKN itu masuk ke dalam pengabdian masyarakat, itu juga bisa. Seperti contohnya kampanye pelayanan publik berkualitas di desa, mahasiswa KKN gandeng Ombudsman Lampung, dan lain-lain. Contoh-contohnya ya dari, penerapan pendidikan anti korupsi yang dilakukan mahasiswa melalui KKN. Nanti kalau misal ada KKN atau apalah yang praktek lapangan itu sosialisasi, itu kalian juga bisa melakukan yang namanya sosialisasi pendidikan anti korupsi gitu, oleh masyarakat ya. Karena apa? Karena korupsi itu nggak cuma pejabat aja ya, itu ada di materi yang sebelumnya. Nanti saya sampaikan sedikit lah biar kalian ingat. Nah, ini contoh kampanyenya, melalui kebijakan tersebut itu bisa melalui, poster ya, seperti BINUS University. Gitu, kalau misalnya ke kampus kan biasanya lebih ke contek ya. Nah, apapun cara atau alasannya nyontek itu drop out. Nah, itu kayak, semacam poster supaya untuk memotivasi mahasiswa tidak mencontek, seperti itu. Kemudian Unpad juga, mmm, mensosialisasikan bahwa akan mencoret 6 alumni yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian apalagi ya, ada UII juga bisa mencabut ijazah alumni ketika melakukan korupsi atau narkoba. Nah, jadi di materi yang sebelumnya, di materi ke-13 itu juga ada, kalau kalian baca, ya kalau kalian nggak baca, ya kalian bingung nih. Eee, jadi biar sinkron ya, ini kalau kejahatan korupsi ini sebenarnya sama dengan kejahatan, narkoba gitu. Saya juga waktu baca juga kaget juga ternyata, separah itu ya gitu, separah itu dan memang, sangat, tidak baik gitu kalau korupsi itu. Nah, sehingga ini untuk OI sendiri bisa mencabut ijazah alumni, yang di mana kalau ijazah alumni kan sudah dibuat ya, kalian sudah lulus, sudah punya ijazah. Terus itu bisa saja terjadi ijazah kalian diambil ketika kalian melakukan korupsi misalnya di tempat kerja. Nah, itu bisa terjadi. Itu di UII ya, baru di UII, belum di kampus lain. Kemudian ada lagi guru dilarang terima hadiah. Nah, ini saya, contohnya ya. Kemudian setelah itu kampanye nilai integritas atau budaya anti korupsi melalui gerakan mahasiswa di kampus. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa itu yang mainnya kayak gini lah, main poster, ya kemudian sosial media, diposting di Instagram, misal di Hima atau apa, satunya lagi yang di atas Hima, PKK apa sih? BKM ya. BKM, Badan Kemahasiswaan, Badan apa BKM singkatannya? Itu nggak tahu kan di sini pasti ada anak BKM. Apa udah ganti? Udah nggak ada BKM, masih ada kan ya BKM ya? Di atas Hima apa? Badan Badan apa? BKM kalau nggak salah, BKM. Iya, singkatannya apa singkatan? Itu badan badan mahasiswa kalau nggak salah ya. Bukan Badan Keuangan Badan Mahasiswa. Koordinir Mahasiswa. Badan Koordinasi Mahasiswa. Nah, itu ya. Orang orang PKM-nya udah keluar. Nah, jadi untuk PKM sendiri kan namanya juga koordinasi ya. Biasanya itu tugas organisasinya adalah mengkoordinasikan untuk organisasi lain yang ada di kampus. Ya, kalau lain yang di luar kan ada BEM. Nah, ini PKM. Nah, ini biasanya ya kayak gini gerakan-gerakan melakukan poster apa gitu untuk mengedukasi teman-teman. Ya, gitu. Kemudian inisiatif anti korupsi perguruan tinggi oleh KPK. Jadi bisa dilakukan pendidikan anti korupsi di kampus dengan orientasi tadi, pembekalan wisudawan, perkuliahan, kok ini diulang-ulang lagi ya, tadi udah. Kemudian kampanye bisa melalui poster ataupun aktivitas ya, kalian misal sosialisasi boleh. Tuh, kayak dari PKM atau dari Himabis, Himaka, Himajemen, terus Hima apa? Himaku, gitu. Terus Himedekave apa ya? Kalau saya nggak hafal ya, jujur saya nggak hafal hima-hima, cuman yang biasa muncul ya kalau Himabis, Himasi, ya yang gampang-gampang gitu singkatannya. Nah, itu bisa ada kalau misalnya ada program kerja itu bisa melakukan kampanye anti korupsi itu, terutama kalau divisi-divisi sosial gitu ya. Divisi-divisi sosial atau apalah. Nah, itu sudah termasuk melakukan
melakukan peran di perguruan tinggi. Jadi bisa didokumentasikan dan nanti bilang aja ke Kaprodi. Ke Kaprodi kalau sudah melakukan sosialisasi anti korupsi gitu kan. Biasanya kalau Kaprodi kan tahu, oh ya ini bagus nih gitu, butuh dokumentasinya. Kemudian ada kajian riset anti korupsi juga bisa, pengabdian masyarakat tadi bisa melalui KKN, kemudian kode etik dan perilaku integritas akademik, seperti kalau di kampus ya plagiat, anti cheating ya itu yang masih jadi masalah utama. Kemudian transparansi akuntabel, akses pelaporan, tindak lanjut, dan pengendalian gratifikasi. Ya, ini sumbernya ya. Gitu. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya memang dari plagiasi gitu. Kalau uang-uang itu. Nah ini kalau misalnya pelakunya yang bisa menjadi makanya harus subjeknya. Jadi ada 3, yaitu 1 negara gitu. Jadi kalau yang kalian lihat di TV-TV itu kayak pejabat negara dan lain-lain, ya karena mereka adalah pejabat makanya mereka dimasukkan ke dalam TV gitu. Maksud beritanya itu keluar ya. Tapi kalau yang nggak keluar kan biasanya orang-orang biasa dan itu bisa terjadi juga nih. Setiap orang seperti siapa saja dan pribadi gitu, atau korporasi, yaitu kumpulan orang yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan bukan hukum. Kayak misal paling kecil nih amit-amit itu misalnya megang keuangan organisasi gitu. Kemudian untuk keuangannya bukannya dikelola dengan baik melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Terus juga ada konsekuensinya ya, nanti dibaca sendirilah. Ada 30 slide. Ya mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sambil saya screenshot-in yang tadi baru datang, ya ini baru pada join. Sebentar. Ini ya. Marsha bertanya masalah RKUHP yang kemarin gempar tentang meringankan hukuman untuk koruptor, apakah jadi disahkan, Bu? Kalau masalah itu belum terupdate lagi ya, disahkan tidaknya. Nanti kalau mau tahu detailnya bisa lihat aja sendiri untuk updatean beritanya. Biasanya kalau di Mbah Google itu tidak lengkap tuh ya, berita terbarunya apakah jadi atau tidak gitu. Ringankannya atau tidak. Sebenarnya kalau misalnya masalah keringanan juga pasti sudah ada pertimbangan tertentu ya oleh KPK ataupun si pemangku kepentingan lainnya gitu. Ada lagi mungkin? Ya, izin Ya, boleh. mau tanya tentang faktor apa yang mempengaruhi seseorang pejabat itu melakukan korupsi, sedangkan gaji ataupun tunjangan mereka tuh gede-gede, Bu. Oke, ya itu adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan ya oleh orang-orang umum seperti kita. Sebenarnya kenapa sih mereka itu melakukan korupsi, padahal uangnya aja sudah besar ya, dari mulai gaji dan tunjangan lainnya. Kalau nggak salah kemarin di slide yang pertama ada beberapa, coba ya saya cari dulu, biar sesuai. Kalau misalnya dari saya sih ada sendiri jawabannya ya. Bentar, kemarin ada sih. Ada, mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang mau membantu menjawab, biasanya kan punya ide sendiri nih, punya pendapat Boleh, sendiri. boleh. Nah, kalau menurut saya ya, sebenarnya juga udah banyak sih yang wacana-wacana gitu lah. Misal koruptor dihukum mati gimana gitu lah. Ya cuma tuh emang nggak pernah terrealisasi ya. Ya mungkin maksudnya tuh isu korupsi ini jadi isu ya emang lagi panas-panasnya setiap tahun ya. Nah, itu. Nah, jadi terus gimana tuh ya, apa ya? Jadi ya mungkin Kira yang dimaksudnya itu menyebabkan pemerintah korupsi itu apa? Indonesia itu dianggapnya abai dalam kasus korupsi gitu, ya. Jadi bukan tentang itu, Kevin, tapi faktor-faktor atau basic-basic dasar seseorang tuh bisa korupsi itu faktornya apa gitu. Oh Kan iya. pejabat-pejabat tuh tunjangannya udah gede, gajinya gede, seperti itu. Nah, Jadi kalau biasanya menurut saya sih faktor-faktor penyebabnya itu mungkin karena mungkin
kejujurannya rendah gitu ya. Oke, ya bisa. Jadi, Bisa juga faktornya, faktor itu kan kalau misalnya kita bahas faktor, itu bisa dari internal maupun eksternal ya, gitu. Bisa dari internal maupun eksternal. Kalau internal adalah dari dalam diri personal orang itu sendiri, seperti sifatnya, sifat dasar manusia, kayak, sifat orang itu sendiri ya dari lahir. Kemudian kalau eksternal itu adalah lingkungan di sekitar dia gitu. Jadi di luar personal orang itu, gitu. Kayak misal kalau internal kan dari dalam diri, kayak misal memang dari wataknya itu memang, tidak rendahnya tingkat kejujuran gitu, kayak tadi kata Calvin itu berarti faktor internal. Memang nggak jujur aja orangnya, wataknya diri dulu gitu. Tapi kalau faktor eksternal itu bisa terjadi karena lingkungan sekitar ya seperti lingkungan kerja atau budaya kerjanya memang masih, menerapkan hal-hal yang memang kurang baik ya, gitu. Dan tentunya hal itu kan, tentunya menguntungkan, jadi dilakukan, gitu. Jadi bisa karena budaya kerja juga, ya, budaya kerja yang di mana itu hal yang wajar loh gitu dilakukan. Padahal sesuatu yang wajar itu merugikan orang lain, gitu. Dan kalau kita tanya kenapa sih pejabat suka ini padahal, tunjangannya gede dan lain-lain, tapi kita balik lagi kepada gaya hidup ya, gaya hidup, masing-masing orang, karena sebanyak apapun pendapatan yang kita dapatkan dari gaji, kalau gaya hidup kita tidak menyesuaikan atau menahan gaya hidup atau menahan nafsu istilahnya gitu, itu tetap aja pasti ada kurangnya. Apalagi kalau lingkungan-lingkungan atasan itu kan punya lingkungan sosialitanya masing-masing ya, yang mungkin, membandingkan dengan orang lain, gitu, yang ibaratnya ingin lebih baik terus daripada kehidupan orang lain. Nah itu makanya itu bisa menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan, tindak pidana korupsi kayak gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan ya? Dari Adit nih kayaknya mau nambahin. udah Bu, di-chat aja. Udah ya takut ini ya audit di Adit mulu nih kayak gitu ya? Iya Bu. Kasihan Oh banget iya, loh. Bu. Mau nanya boleh Bu? Iya boleh. Mengenai kasus yang sekarang tuh Bu, yang apa tuh, yang kepala desa deh kalau nggak salah, yang minta naik jabatan tuh gimana Bu? Maksudnya kok mau gitu loh, dia tuh pengen jabatannya itu sampai 9 tahun, sedangkan presiden aja maksimal 10 tahun gitu Bu. Nah menurut Ibu sendiri tuh gimana sih Bu sama konflik yang telah terjadi saat ini gitu loh Bu? Itu kepala Beda desa konteks itu. kepala desa mana? Kepala desa di wilayah tertentu atau semua kepala desa? Semuanya Bu. Sekarang kan ada berita yang itu loh Bu, nggak kepala desa atau iya kepala desa Bu, Adit pernah baca tuh Bu. Karena kan emang mau minta naik jabatan, Naik karena jabatan? kan dia tuh udah habis tuh masa ke kantor DPR gitu Bu, minta naik. Masa jabatan ya? Bukan naik jabatan. Kalau kepala desa Oh naik iya jabatan Bu, jadi masa. apa? Ya. Oke, jadi kalau masalah itu mungkin ada pertimbangan, kita nggak bisa lihat dari topiknya aja ya. Kayak topik itu pasti ada penerus kurangnya, tidak memadai ya, kurang memadai kepala desa kan beda sama kota ya. Ya memang kalau nggak salah yang benar lurah, kalau misalnya desa itu kepala desa dan yang mumpuni itu terkait siapa yang ditetapkan terkait dengan penambahan masa jabatan tersebut. Kalau yang di negara ini jadi dan lain-lain, itu memang harus ada presiden. Itu ya masih ada sebut sih, jadi masih pro kontra. Kalau menurut pendapat saya sih sebenarnya aja bisa melakukan kolusi, apalagi kepala desa yang lingkupnya masih kecil gitu. Ya calon-calon pun sebenarnya kayak saya rasa untuk saat ini juga sudah orang-orang juga sudah ibaratnya kita bisa memilih orang yang qualified menjadi pemimpin. Enggak yang susah-susah amat gitu. Baik Bu, terima kasih untuk untuk jawabannya Bu. Oke, tadi saya belum bacain jawaban yang pertanyaan yang sebelumnya ya. Faktornya tadi dari diri sendiri yang paling utama, tapi biasanya orang tersebut dalam masalah tekanan yang membuat kejujuran. Itu tadi untuk jawaban yang pertama ya, yang tentang yang menyebabkan korupsi. Gitu. Tapi mungkin lagi ini kurang bersyukur ya, itu betul sih. Ya, tanggal itu jawabannya dari kurang bersyukur. Ya udah absen sebelum. Ya, disclaimer itu. Ada lagi mungkin? Ada. Ya, boleh. Saya itu mau nanya nih, kalau ini lagi tentang kepala desa ya. Ya.
Bentar. Ya, kepala desa gimana? Maksudnya tuh ya mungkin ya maksudnya dalam korupsi dalam ya secara umum pun juga maksudnya tuh ya mungkin uang-uangnya banyak dipakai buat uang hasil korupsi tersebut itu banyak dipakai buat beli-beli barang-barang mewah gitu, Miss. Nah, terus sama lagi nih kalau soal kepala desa nih, saya itu pernah lihat di berita nggak tahu entah kapan ya, itu ada kepala desa ditahan karena korupsi malah dilantik gitu. Ya. Ya, kalau misalnya masalah sebenarnya kalau kita lihat dari kasusnya pimpin daerah gitu ya. Nih, kemarin di kasus korupsi kepala desa dan kepala daerah ya, secara umum di Indonesia itu memang ya cukup ada, hampir semua ada ya. Dari 24 provinsi. Kalian lihat di slide 1 sampai 24 dari Jawa Barat sampai Jambi. Yang paling tinggi adalah Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu mana? Ya, termasuknya di Cirebon. Gitu. Ini sebenarnya masih menjadi topik lah. Jadi sebenarnya setiap itu ada. Ya makanya kenapa penting untuk kita lakukan pembahasan ya, karena supaya malu gitu. Minimal punya malu dulu, kalau udah malu kan jadinya rikuh ya, kayak nggak mau melakukan. Dan ini adalah faktanya kita sampai tahun 2017 untuk yang perkara yang paling tinggi adalah penyuapan yaitu sebesar 340. Ya, itu berarti kan sangat luar biasa. Terus kemudian jabatannya atau profesinya itu ya, profesinya itu yang paling tinggi adalah swasta sih. Swasta itu ya di perusahaan swasta. Tapi yang biasa diekspos ya anggota-anggota DPR ya ini, karena banyak juga sih ya sebesar 134, kemudian juga pegawai negeri ya eselon 1, 2, 3, 155. Ya gitulah, jumlahnya seluruhnya 670. Ini ada jumlah-jumlah perkara yang paling tinggi itu penyuapan. Yang kepala desa kemarin kayaknya ada itu datanya Pak, nggak ada. Terus sudah dihapus ya, lupa spesifik. Jadi saya cuma menampilkan contoh kasusnya aja secara bergaris besar. Ya tentang jenis perkaranya yang paling tinggi penyuapan, terus ada juga di sini infrastruktur. Kalau infrastruktur itu lebih kepada kayak misalnya perbaikannya ya, ada dana perbaikan jalan. Nah itu biasanya harus diperbaiki, itu wajib itu. Nah itu kalau misalnya diperbaiki ada jalan rusak, nah itu berarti harus dipertanyakan itu. Terus suapan infrastruktur lagi. Ya, jadi apa yang harus dilakukan pembahasan ya, karena yang penting supaya kalian tahu dan sadar bahwa yang namanya korupsi itu nggak bagus, dan itu termasuk kalau di pasal berapa itu termasuk tindak kejahatan dan sama saja seperti kejahatan narkoba gitu. Itu seperti itu ternyata ya, kenyataannya seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melakukan, misalnya hanya kita nih satu orang, cuma kita aja yang ngelakuin kok gitu. Jadi itu tuh akan terakumulasi kalau misalnya orang lain juga melakukan gitu. Jadi kalau kita iya, pasti yang lain juga ada kecenderungan seperti itu ya, kayak menyepelekan dan akhirnya terakumulasi sejumlah kerugiannya. Yang dimana itu yang tadinya harusnya untuk masyarakat, untuk orang lain, untuk manfaat orang lain, menjadi merugikan orang lain gitu. Makanya kenapa menjadi suatu tindakan kejahatan. Makanya ya mulai dari sekarang usahakan untuk bisa meminimalisir ya, kalau tidak bisa hilang banget ya, seenggaknya kalian meminimalisir, belajar untuk dari hal-hal kecil untuk tidak melakukan yang condong kepada tindakan tersebut gitu. Jadi kalau ujian tuh percaya diri aja lah sama jawaban sendiri. Kalau kita jawab sendiri itu akan lebih cepat ya, lebih cepat kita menyelesaikan daripada kita nunggu-nunggu jawaban teman, karena nggak yakin. Jadi harus yakin aja lah jawaban. Terus sekarang juga ada Mbah Google gitu ya. Jadi pakai Mbah Google nggak apa-apa, tapi yang penting jelas referensinya, jangan asal comot dari blog orang, tapi dari referensi yang valid, seperti jurnal ataupun buku online, itu bisa kalian gunakan untuk referensi untuk menjawab soal. Gitu. Jadi nanti UAS-nya nilainya lebih maksimal lah. Dan juga yang paling mempengaruhi nilai juga adalah cara kalian menulis, ya dari mulai selain referensi, kata-kata, dan juga estetikanya ya. Jadi kalau misalnya kalian tulisannya itu berantakan, biasanya yang baca itu udah males duluan. Ya jadi kalau bisa ya rapi dikit lah ya. Kayak misal di space-nya jangan terlalu dempet, terus font-nya juga jangan yang terlalu lebay gitu. Kayak misal pakai yang font yang cantik-cantik gitu. Pakai font yang standar aja lah, kayak Time Roman ataupun Arial ataupun satunya lagi Calibri gitu loh yang biasa digunakan yang mudah dibaca.
Kalau misalnya dempet-dempet yang kayak Latin-Latin gitu tuh biasanya ada beberapa juga yang dosen bingung ya, kayak males bacanya dulu gitu. Gitu. Paling ada lagi yang mau ditanyakan? Ini hari ini adalah pertemuan terakhir untuk PKN. Jadi untuk, selanjutnya kita udah nggak ada ya mata kuliah PKN untuk semester ini. Jadi, ya kalian harapannya adalah mempelajari PKN itu untuk supaya kalian bisa menjadi mahasiswa yang, taat kepada negara gitu ya. Dari tentunya berlandaskan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Jangan sampai ditanyain sila 1 sampai 5 nggak tahu, ya. Syukur-syukur tahu nilainya dan makna-maknanya dan kalian terapkan dengan baik di kehidupan sosial kalian, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Kemudian juga ada tambahan dari untuk pendidikan anti korupsi juga jangan sampai dilupakan ya, supaya nanti mungkin bisa kalian tindak lanjuti untuk lakukan sosialisasi untuk topik tersebut gitu. Yang nanti bisa kalian hubungkan atau sinkronkan dengan jurusan masing-masing. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita selesaikan saja untuk pertemuan hari ini. Ya, kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Karena untuk semester depan juga kita mungkin ada beberapa yang nggak ketemu. Karena saya kan nggak di jurusan, nggak semua jurusan ya. Kalau saya itu di FEB, Ekonomi, Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Biasanya ketemunya kalau nggak manajemen, akuntansi juga bisa, atau manajemen bisnis, atau mungkin manajemen aja gitu. Jadi cuman biasanya kalau dosen manajemen ya manajemen aja ngajarnya sampai bosan. Nah, ini kebetulan memang lagi dapat kelas yang semua jurusan gitu. Jadi kita ketemu ya. Tapi kalau gitu saya akhiri, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih Bu, izin keluar. Oke. Terima kasih Bu.